Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusfirani Rumrasnakinanti. Hari ini saya akan membahas kasus nyata yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah Neuroscience. Kasusnya adalah tentang ayah saya yang usianya 50 tahun dengan riwayat penyakit GERD dan asma. Awalnya beliau mengalami cegukan yang tidak kunjung hilang selama 5 hari. Saya kira cegukan itu adalah dari GERD-nya atau asam lambungnya. Ternyata itu bisa jadi merupakan tanda awal dari gangguan neurologis. Dalam neuroscience, cegukan melibatkan refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat, terutama di batang otak, medula oblongata. Kalau ada sumbatan pembuluh darah atau gangguan pada area ini, refleks cegukan bisa berkepanjangan. Jadi ini bisa menjadi early warning sign dari kondisi serius seperti stroke. Setelah cegukan, ayah saya juga merasa lemas, sesak nafas, sering muntah, dan ada rasa panas di lambung hampir setiap hari. Karena gejalanya tidak kunjung hilang, ayah saya akhirnya dibawa ke IGD. Di sana tekanan darahnya diketahui sangat tinggi, sekitar 180/120. Setelah dilakukan rekam jantung dan ronsen dada, ayah saya dirawat inap. Namun kondisinya justru memburuk. Beliau merasa pusing sampai seperti mau jatuh, mual terus-menerus, mulai sulit berbicara. Yang saya lihat bibirnya terlihat tidak banyak bergerak saat berbicara, dan kakinya terasa sakit serta lemah saat digerakkan. Melihat gejala itu, dokter menyarankan periksa ke spesialis saraf. Dari pemeriksaan, terlihat bahwa kaki kanan ayah saya lebih lemah dibandingkan kaki kiri. Ini menjadi petunjuk penting karena otak mengontrol tubuh secara silang. Otak kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Setelah CT scan dilakukan, hasilnya menunjukkan adanya sumbatan pembuluh darah di otak bagian kiri. Jadi ayah saya didiagnosa mengalami stroke iskemik. Kalau dikaitkan dengan materi neuroscience yang saya pelajari, kasus ini sangat relevan. Dari sisi neurologi dan neurofisiologi, stroke iskemik menyebabkan aliran darah ke otak terganggu, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Akibatnya, sel-sel otak bisa rusak dan menyebabkan berbagai disfungsi tubuh. Gejala seperti lemah di kaki kanan dan sulit bicara bisa dijelaskan lewat sistem piramidal yang mencakup traktus kortikospinal dan kortikobulbar. Jalur ini mengatur gerakan sadar tubuh termasuk gerakan otot wajah dan anggota gerak. Ketika sistem ini terganggu, kemampuan bicara dan gerak jadi menurun, seperti yang dialami oleh ayah saya. Rasa sakit saat menggerakkan kaki juga bisa dikaitkan dengan sistem sensoris dan neurofisiologi nyeri. Saat bagian otak yang mengatur persepsi nyeri terganggu, bisa muncul rasa sakit atau ketidaknyamanan walaupun tidak ada cedera langsung di bagian tubuh tersebut. Gejala seperti pusing hebat dan kehilangan keseimbangan berkaitan dengan kontrol postural. Sistem ini bekerja menjaga postur dan keseimbangan tubuh lewat koordinasi antara otak kecil, sistem vestibular, dan otot. Stroke bisa mengganggu koordinasi ini dan membuat pasien merasa limbung. Meskipun tidak ada tremor atau gerakan tidak normal lainnya, sistem ekstrapiramidal tetap berperan dalam mengatur koordinasi dan kestabilan gerakan. Ketika sistem ini tidak berfungsi dengan optimal, kualitas gerakan bisa menurun. Dan secara keseluruhan, semua gangguan tadi mencerminkan adanya masalah pada kontrol motorik, yaitu proses otak dalam merencanakan, memulai, dan mengatur gerakan. Gangguan di area motorik otak akibat stroke menyebabkan tubuh kesulitan bergerak secara normal. Jadi dari satu kasus ini, hampir semua materi yang sudah saya pelajari di neuroscience bisa saya kaitkan dan lihat secara langsung. Cegukan yang awalnya terlihat sepele ternyata bisa jadi petunjuk penting dari kondisi serius ini. Ini menjadi pengingat bahwa memahami sistem saraf sangat penting, terutama untuk mendeteksi tanda-tanda awal gangguan seperti stroke. Mungkin cukup sekian pembahasan kasus ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.